Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah, pada para sesepuh kita di depan semuanya, dan Ustadz juga semua Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah. Bersyukur kita berkumpul di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita dan keluarga kita di surga Firdausnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, pembahasan malam hari ini kita akan bahas tentang sedikit sekilas tentang kisah Imran dan keluarganya. Saya sebut sedikit karena terlalu panjang dan terlalu besar temanya, walau hanya beberapa ayat yang akan kita bahas, bagaimana yang tadi dibaca oleh imam kita jazakallahu khairan di imam yang di atas, kan ada beberapa imam tadi ya, karena tidak muat tempatnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu nanti kalau lihat nama-nama surat dalam Quran, kan nama itu Bapak Ibu kalau kita buka Quran itu kan ada nama-nama surat, dan nama itu kalau kita buka buku, sebuah buku kan pasti ada sub-sub judul itu. Begitu juga di dalam kalau kita masuk ke sebuah tempat seperti ini, umpamanya ini ada tempat apa, sebagaimana lokasi villa ini pun sama. Nama-nama surat pun demikian. Nama-nama surat itu menarik nama-namanya saja untuk dicermati. Yang berhubungan dengan Ali Imran adalah dari 114 surat dalam Al-Quran. Bapak Ibu tidak akan menjumpai surat yang namanya menggunakan kata keluarga kecuali Ali Imran. Keluarga Imran. Berarti kan ini sesuai dengan subjudul ini kurang lebih. Kalau buku tadi itu subjudulnya ini Pak, kebaca itu Keluarga Imran. Artinya banyak sekali poin besar di sini. Masalah di kita hari ini berkeluarga, dan ini kebiasaan kita di banyak ilmu yang mudah-mudahan sudah mulai kita perbaiki. Kita ini sudah belajar ilmu dari banyak pakar, banyak literatur, tapi kita belum banyak belajar dari Allah dan Rasulnya. Ini musibah kita, Pak. Rasul sudah kasih jaminan, kurang apa? Tentang keluarga, Pak. Nabi sudah kasih jaminan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang terbaik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Jadi kalau kita kumpul segini banyak orang ini, ini siapa yang paling baik di antara kita, tanya ke keluarganya. Siapa yang paling baik pada keluarganya, maka dia orang terbaik di antara kita. Kalau ukurnya begitu. Itu Nabi SAW sampaikan. Dan Nabi memberi jaminan. Dan aku orang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Jaminan sudah sehebat itu. Kita belajar keluarga itu, tentang keluarga Rasul cuma sekilas. Tak pernah detil kita belajar tentang keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW dipandunya oleh Quran. Nah, dipandu oleh Quran. Nabi panduannya apa kalau bukan Quran?
Quran, panduan Nabi SAW. Dan itu jadi contoh buat kita. Ketika panduannya Quran, ternyata di Quran ini tadi, Pak, dari nama 114 surat, hanya ada satu surat yang namanya keluarga. Al-Imran. Keluarga Imran. Bukankah ini menjadi sebuah sentuhan mahal? Satu, bahwa belajar tentang keluarga jangan kemana-mana, Pak. Wahyu kita, baik di Quran ataupun di hadis Nabi, bicara tentang keluarga panjang, lebar, detail, lengkap, dan pasti bahagia dunia akhirat. Pasti. Kita ini sudah belajar keliling kemana-mana. Belajar dari sana, dari sana. Bukan tidak boleh, Pak. Nanti ujung-ujungnya kita paling hanya mengatakan al-hikmah dhalatul mu'min anna wajada fahuwa ahaqu biha. Paling ujungnya cuma itu bilangnya kita. Ya kan belajar dari mana aja boleh, Pak. Hikmah itu kan milik orang beriman yang hilang. Iya, Pak. Tapi kita belum belajar dari Quran, sudah belajar dari orang lain. Kita belum belajar dari Rasul, sudah belajar dari banyak pakar yang lain. Kemana kita dengan wahyu ini? Maka Ali Imran, keluarga Imran. Dan yang kedua tentu ada pelajaran luar biasa. Saya ingin memulainya dari ayat 33. Yang tadi juga dimulai oleh imam kita, maka saya ingin mulai juga dari situ. Ini karena ditunjukkan oleh imam kita di sholat tadi akhir. Luar biasa beliau imam kita ditunjukkan. Baik, kita mulai dari di mana imam kita memulai. Itu ayat 33 surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih. Subhanallah. Allah pilih. Ini hambanya, makhluk ini banyak sekali. Tapi Allah pilih dari makhluknya itu Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, di atas seluruh alam. Jadi sudah pas, tema keluarga ini. Kita hari ini mengambil yang paling belakang, keluarga Imran. Ternyata di ayat itu juga ada keluarga Ibrahim. Tema keluarga Ibrahim. Ini sesuai kita dirahmati Allah. Yang pertama kata istifa. Innallaha astafa. Istifa itu akar katanya adalah sofa. Sofa itu aslinya suci, bersih. Sofu itu artinya suci, bersih. Sofa. Istafa, kemasukan huruf to itu, ini kurang lebih semisal dengan kata yang dipakai oleh Quran ketika Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Aslinya wasbir, kemasukan huruf to satu di situ, gitu ya. Dan itu penuh makna. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kullama zadal mabna zadal ma'na. Itu kaidah dalam bahasa Arab penting sekali. Dan Quran pasti, bukan hanya Quran, ilmu syariat ini tidak mungkin dilepaskan dari bahasa Arab. Yang tidak bisa berbahasa Arab maka tidak berhak untuk menjadi mufti memang. Memang begitu itu kaidahnya dari para ulama. Karena banyak sekali yang tidak mungkin diterjemah ke dalam bahasa apapun. Nah, sofa suci itu kemudian istofa dari sekian banyak ini diambillah gitu yang suci ini, Pak. Maka dipilih namanya. Karena kita menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dengan sebutan Mustafa. Mustafa artinya orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini memang luar biasa pilihannya. Yang langsung memilih adalah Allah. Innallaha astafa. Kalau kita lompat dulu. Di ayat yang ke-42. Ini lompat tadi, ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki." Ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu."
Yang di 33 itu bapaknya yang disebut namanya, Imran. Yang di 42 yang disebut anaknya. Bukankah itu menarik pelajarannya, Pak? Jadi 33 sampai 42 ini, Pak, jadi panduan bagaimana caranya dari bapak sampai turun ke anak semuanya pilihan. Semuanya pilihan. Nanti ketika kita akan melanjutkannya, kita akan bertemu bahwa kita semua tahu Maryam dianugerahi putra Nabi. Itu kalau dibuat grafik naik gini, Pak. Bapak, anak, cucu. Jadi kalau grafiknya begini salah. Bapaknya Masya Allah, solehnya, cerdasnya, hebatnya. Gitu. Anaknya turun. Sampai cucu hilang. Ini salah. Ini keluarga Imran memberikan contoh luar biasa. Ujungnya Nabi, Pak. Bukankah Nabi Isa alaihissalam? Itu grafiknya gitu, Pak. Maryam, kalau Maryam jangan tanya, Pak. Langsung Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada kita. Ada tentang Maryam ada beberapa hadis. Yang pertama, umpamanya saya sebutkan sebagian. Yang pertama, ketika Nabi menyampaikan bahwa 4 wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Gitu ya? Salah satunya Maryam. Yang kedua ini menarik, Pak. Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kamula minar rijali kathir. Walam yakmul minan nisa illa Maryam ibnatu Imran. Hadis sahih. Kalau dari laki-laki, kata Nabi Muhammad, yang sempurna banyak. Laki-laki yang hidup sampai tingkat sempurna banyak. Contoh paling mudah adalah Al-Anbiya war Rusul. Tapi dari kalangan wanita, tidak ada wanita sempurna, kecuali Maryam putri Imran. Rasul yang menyampaikan itu. Artinya, kita bisa melihat nih, itu dahsyat sekali, Pak, bagaimana posisi seorang Maryam itu. Nah, di sini kalimatnya sama-sama bahwa Allah yang memilih. Karena di ayat 33 Allah berfirman, Innallaha astafa. Di dalam ayat 42 dia sama, Innallaha astafaki. Sama-sama Allah yang memilih. Jangan salah memahami ayat ini. Karena kalau salah memahami jadi gini bunyinya, Pak. Itu berarti memang dia orang khusus itu, Pak. Itu memang orang khusus, gak bisa ditiru. Untuk menjawab salah paham ini, Bapak Ibu, maka Allah jawab tadi di ayat 33 dan seterusnya akan ketemu jawabannya. Gak ada yang tiba-tiba, kan sampai Allah tunjukkan. Bagaimana sampai Maryam jadi wanita pilihan itu ternyata ada prosesnya. Bukan orang tiba-tiba Allah pilih kemudian jadi pilihan setelah itu nggak bisa ditiru. Karena seringkali kita tidak konsisten. Dalam urusan tema keluarga tidak konsisten, Pak. Bapak Ibu. Tidak gimana tidak konsistennya? Giliran ada membahas tentang Nabi, Rasul, orang mulia, bahkan Rasul kita Muhammad SAW tentang keluarganya yang istimewa, kita berkata itu kan Nabi, Pak. Itu Rasul orang pilihan, kita tidak bisa niru. Tapi begitu giliran ada anaknya yang gagal, alasannya pakai Rasul. Apa alasannya, Pak? Nah, itu Nabi Nuh gagal, Pak, didik anaknya. Saya kan bukan Nabi loh, kita nggak konsisten, Pak. Tadi diajari kebaikan, nolak gara-gara itu Nabi. Begitu sekarang anaknya gagal, alasannya itu Nabi juga gagal, Pak. Apalagi saya kan bukan Nabi. Jadi artinya berarti kita tidak sedang berdalil, Pak. Sedang berdalih. Untuk lari dari tanggung jawab. Ini, Pak. Nah, justru di sini, Pak. Perbandingan menariknya, disinilah perbandingan menariknya. Karena ternyata Imran, itu para ulama mengatakan Imran bukan Nabi. Imran bukan Nabi. Begitu dimuliakan Allah, Imran padahal bukan Nabi. Bahkan dari 114 surat tadi itu namanya justru untuk tema keluarga Allah kasih yang bukan Nabi. Ali Imran. Karena nampaknya pola kita tadi itu, Pak. Kita kalau dikasih Nabi lari.
Ini kasih, ini bukan Nabi. Sekarang mau lari kemana lagi? Subhanallah, Quran gitu Pak. Ini bukan Nabi, ayo kemana lagi? Ini Imran bukan Nabi, mulia. Malah Allah, kalau kita sandingkan begini Pak. Karena Quran ketika membahas ini, kalau kita sandingkan, bahkan disandingkan di ayat ini. Ini bukan Nabi Imran, manusia mulia. Ini Nuh, Nabi Nuh, manusia sangat mulia. Allah memuji Nuh dan kita tahu Nabi Nuh bukan sembarang Nabi Rasul bahkan. Ulul azmi minar rusul. Tapi begitu bicara keluarga, Pak. Begitu bicara keluarga, Allah puji keluarga Imran, Allah tegur Nabi Nuh tentang anaknya. Betul ya? Supaya jadi pelajaran. Di surat Hud ayat 46, Allah SWT menegur Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu sudah karam, semua banjir bandang besar dan kapal Nuh berlabuh di Gunung Al-Judi dalam surat Hud. Maka ayat 46 Allah menjawab doanya Nabi Nuh karena Nabi Nuh nagih Allah. Ya Allah, kau janji menyelamatkan keluargaku, ini anakku mati dalam banjir azab. Allah tegur. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah menjawab, Nuh, wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Padahal anaknya, Pak. Tak pantas jadi anakmu. Kira gitu, Pak. Bapaknya sesoleh Nuh alaihissalam. Semulia Nuh, anaknya kayak begitu. Jadi ayat ini dipaparkan, disampaikan dikit untuk kita jadi pelajaran, Pak. Bukan jadi dalih. Untuk jadi pelajaran. Nuh, itu bukan keluargamu. Itu amalun ghairu soleh. Amal yang tidak soleh. Ada beberapa tafsir dalam bab ini. Tapi kalau kita lihat zahir kalimatnya, amal itu kan amal, Pak. Karya. Itu karya yang tidak soleh, tidak baik. Maka kamu Nuh jangan minta padaku sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Aku nasihati kau wahai Nuh agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Subhanallah, nabinya Nuh alaihissalam orang mulia itu. Kalau kita sanding begini nih, kita sanding gini dengan Imran alaihissalam yang dua-duanya Imran bukan nabi ya, Imran dengan Nuh alaihissalam, kita sanding begini bicara keluarganya aja terlihat, Pak. Supaya kita tadi nggak lari terus ya kan. Ini dikasih, ini bukan nabi, keluarganya mulia, Allah muliakan dalam Quran. Nah, Allah berfirman yang di ayat 33 itu, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Kita lihat 4 nama ini. Semuanya sepakat, semuanya orang mulia. Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Ada beberapa hal. Pertama, yang bukan nabi hanya Imran. Ya? Adam, Nuh, Ibrahim. Yang bukan nabi hanya Imran. Allah sejajarkan penyebutannya dengan para nabi. Walau dia bukan nabi. Apa yang membuat sejajar dengan para nabi? Ala Imran, keluarganya Imran. Jadi pelajaran buat kita, Pak. Mari kita didik keluarga kita ini, mudah-mudahan kelak kita layak disejajarkan dengan para nabi di surga Allah SWT. Imran bukan nabi nih, dari 4 nama mulia ini tidak semua nabi kecuali Imran. Itu satu. Yang kedua, Adam, Nuh alaihi wassalam, dua-duanya manusia sangat mulia, tapi tidak disebut keluarga di sini. Langsung sebut namanya Adama wa Nuha. Yang keluarga yang belakang 2, keluarga Ibrahim, keluarga, Masya Allah. Jadi pelajaran luar biasa, bukan? Pertanyaannya, mengapa Adam, Nuh tidak disebut tentang keluarganya? Kalau semua sepakat ini orang mulia semua. Tapi mengapa ini bukan keluarga? Ini kan disebut keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Ini cuma disebut Adamnya dan Nuhnya. Bagaimana, Ustaz? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Itulah yang disebut dalam Quran.
bicara tentang Adam alaihissalam. Kita tahu di surat Al-A'raf. Allah berfirman tentang dua anaknya, Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba abnai Adam. Idh qarraba qurbana fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Dua anak cucu Adam yang dua anaknya Adam yang berkorban itu. Ujungnya kok ya saling bunuh. Ujungnya qala la aqtulannak, aku bunuh kamu. Padahal ini saudara kandung. Disebutlah tentang anak Adam nih. Masalah gitu ya. Yang kedua tadi, Nuh alaihissalam itu malah Allah sebut bukan cuma salah satu anaknya nih, yang tenggelam itu sebenarnya salah satu anaknya saja, yang lainnya selamat soleh. Bukan cuma itu, bahkan istrinya bukan. Ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Surah At-Tahrim ayat yang ke-10. Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua wanita itu hidup bersama dua hamba kami yang soleh. Allah puji suaminya, Pak. Nuh, Lut alaihissalam, dua-duanya nabi, Allah puji. Ini dua-duanya hamba kami soleh, tapi dua wanita kafir ini hidup bersama mereka. Itu. Ini pelajaran lain di tema keluarga. Kalian waktu kita bahas ini. Ada apa dengan itu? Dan sampai Allah jelaskan bahwa mereka ujungnya masuk neraka. Falam yughniya anhum minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Itu suami yang soleh itu nanti di akhirat tidak bisa menolong. Tidak bisa nolong istrinya. Ya, jadi kalau ada orang hari ini mengklaim bisa nolong orang lain, nah itu nabi tidak bisa nolong. Nah ini nabi tidak bisa nolong. Bahkan kelak dua-duanya berhak masuk neraka. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya begitu kita pindah ke tema Ibrahim, Allah sebut ala Ibrahim. Dan Imran ala Imran. Kalau Ibrahim alaihissalam tidak usah diragukan. Bahkan langsung dalam sholawat kita. Gitu kan? Kan gini. Ini Masya Allah SWT. Kita bersolawat. Yang pasti, setiap hari sholawat pasti. Sudah pasti. Nggak mungkin seorang muslim tidak sholawat setiap hari. Oh, sholatnya pasti ada sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Yang didoakan bukan cuma kalau Nabi Muhammad jelas Nabi, ini Nabi Ibrahim jelas Nabi, jelas layak mendapatkan bacaan sholawat kita. Tapi keluarganya diikutkan. Keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim. Jadi sepanjang sampai nanti hari kiamat Muslim masih ada, masih mereka melaksanakan sholatnya. Itu dua keluarga itu, dua-duanya terus didoakan. Dan ternyata Nabi Muhammad itu kan kita tahu ternyata juga salah satu anak turunnya Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau Ibrahim alaihissalam jelas, Pak. Istrinya Sarah dan Hajar, dua-duanya wanita yang solehah, punya anak yang satu Ishak, lahir Ismail dulu baru Ishak. Dua-duanya nabi. Dari keduanya turun para nabi. Makanya kemudian ayat ini, ayat 33 ini menyebutnya langsung ala Ibrahim. Keluarganya Ibrahim. Nah, bagaimana dengan keluarga Imran? Nah, gini yang mau kita bahas. Kalau Ibrahim kan terlihat nyata, Pak. Terlihat nyata betapa besarnya keluarga Ibrahim. Abul Anbiya. Bapaknya para nabi itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kok sampai Imran layak disejajarkan dengan Ibrahim alaihissalam? Coba. Nabi bukan, ini bukan. Itu dahsyat. Itu berhak mendapatkan perhatian besar untuk pelajaran kita dan keluarga kita. Mari kita lihat. Ayatnya sebenarnya tidak panjang. Karena kalau kita melihat tentang pembahasan tentang Imran sampai nanti
Maryam dididik, dibantu oleh Zakaria itu sebenarnya hanya sampai ayat 37 sebenarnya. Sisa nantinya malah masuk Nabi Zakaria berdoa, dan berikutnya itu nanti sudah masuk Maryam sendiri. Maryam sendiri yang sudah tumbuh dewasa. Jadi tidak panjang, ini ayat 35 sebenarnya, 35, 36, 37, cuma 3 ayat. Tapi inilah khas Quran dengan mukjizatnya. Quran itu dengan kalimat yang pendek, maknanya dalam, luas, lebar sekali. Kita lihat, kita buktikan nanti. Allah berfirman di ayat 35-nya, di ayat 35, idh qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran berdoa, ya Allah, aku bernazar untukmu tentang yang ada di rahimku, di perutku ini, agar kelak dia menjadi muharrar. Muharrar dalam tafsirnya para ulama mengatakan artinya adalah dia pengabdimu di masjid, di Baitul Maqdis. Nazar sang ibu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau sami' alim. Maha sami', maha mendengar, maha alim, maha mengetahui. Ayat ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini para ulama tafsir mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwa Maryam itu yatim. Berarti Imran itu sebenarnya sudah meninggal, Pak. Waktu ada yang mengatakan bahwa lahirnya Maryam itu sudah yatim. Nah, ini nanti sudah ada pelajaran. Inilah nanti mengapa Zakaria ada di sana. Baik. Zakaria, wa kaffalaha Zakaria itu yang ikut mendidik Maryam adalah Zakaria. Kenapa Zakaria hadir di sana? Bapaknya kemana, kan? Nah, maka menurut ulama tafsir dia mengatakan bahwa Imran itu sudah meninggal. Ini, Mas, subhanallah. Kita ini dari ayat 33 terus sampai kisah itu berakhir. Kita tidak tahu siapa nama istrinya Imran. Betul, Pak? Di sini tidak ada. Bapak Ibu ada yang tahu namanya? Loh, gitu, Pak. Yang disebut-sebut itu Imran lagi, betul, Pak? Imran lagi. Imran sudah meninggal. Apa maknanya, Pak? Apa maknanya, Pak? Itu, Pak. Jadi suami itu, Pak. Suami itulah pendidiknya. Ketika para ulama tafsir menafsirkan surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kata qawwamun itu maknanya banyak sekali. Di antara maknanya, suamilah pendidik istrinya. Suamilah yang mengevaluasi dan meluruskan istrinya. Suami banyak sekali bukan? Itu pekerjaan suami, tugas suami. Kalau diambil suami pendidik istrinya, suami berarti namanya pendidik itu guru. Lah kalau guru masa pinteran muridnya, betul, Pak? Loh, saya ini ngajar, Pak. Saya ini guru, ngajar di anak-anak, si anak-anak itu ya. Mesti pinteran saya dong seharusnya, Pak. Ini repot ini. Suami sama istri yang punya ilmu istrinya. Karena istrinya rajin ngaji, suaminya jarang ngaji. Bagaimana menjadi qawam? Maka cacatnya qawamah di rumah tangga itu, ini salah satu faktornya, Pak. Salah satu faktornya. Kalau kita bicara tentang Imran, Allah sebut-sebut terus nama Imran. Imran sudah meninggal. Jadi kalau Imran sudah meninggal, Maryam itu karya siapa? Sebenarnya karya siapa? Didikan siapa sampai sehebat Maryam itu? Aslinya kan yang hidup, yang live langsung mendidik kan istrinya saja. Tapi Allah tetap nyebut nama Imran. Kenapa? Karena sang istri yang hebat ini, ini istrinya Imran itu namanya Hana. Dalam ulama tafsir menyebutnya namanya Hana.
Istri yang hebat sampai melahirkan Maryam ini adalah hasil karya Imron. Nah, gitu. Itulah mengapa dia layak disebut-sebut terus. Karena memang istri ini hasil karya Imron. Inilah PR pertama yang gagal hari ini rumah tangga muslim. Suami-suami tidak jelas karyanya pada istrinya. Itu PR, Pak. Makanya kalau punya anak laki-laki, jadikan qawamahnya luar biasa. Qawamah itu bukan cuma nyari duit, Pak. Nyari duit itu hanya sebagian tugas qawam. Hari ini dianggap segala-galanya. Nyari uang bukan segala-galanya. Dia memang salah satu tugas penting dan mulia, iya. Tapi dia bukan segala-galanya. Itu. Makanya qawamah itu yang membuat terus dikenang, layak dikenang namanya. Walau dia sudah meninggal. Nah, maka gitu. Mari gitu, Pak. Kita mengabadikan nama baik kita di belakang semua nama anak-anak kita dan cucu kita bahkan. Karena orang tua itu gitu kan, Bapak Ibu. Kalau ada anak bandel gitu, anaknya bandel banget, gitu kan. Terus orang nanya, anak siapa sih kamu tuh? Bapaknya di belakang, ibunya bilang, mudah-mudahan gak sebut nama saya itu di belakang. Orang secara psikologis gak mau, Pak, disebut jelek di nama. Nanti kalau kita meninggal juga sama. Jangan sebut aku di nama belakang anak yang tidak baik. Karenanya Nabi Ibrahim doanya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Doa Nabi Ibrahim. Jadikan aku ini, ya Allah, lisana sidq. Lisan yang baik dan jujur. Artinya aku nanti meninggal ya Allah, tapi setiap orang lisannya bergerak menyebut aku, semua kebaikan yang disebutkan. Itu maunya. Pada orang-orang setelah aku itu maunya. Nabi itu doa Ibrahim. Subhanallah kan. Sama, apalagi ini anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita. Nah itu Imran disebut-sebut karena itu. Nah, jadi ketika istri Imran hamil, Pak, itu qalat imra'atu Imran. Istri Imran hamil tuh. Ini konsep besar sendiri, yaitu konsep hamil. Ya Allah, ini konsep parenting itu lengkap dalam Quran, Pak. Lengkap. Saya sedikit ya bicara hamil ya. Karena ini baru cuma 3. Saya cuma bahas nggak sampai 3 ayat mungkin. Mungkin 1 ayat nggak selesai ini, Pak. Betapa besarnya konsep parenting dalam Quran. Contoh konsep hamil, Pak. Ini cuma cuplikan-cuplikan ya, mohon maaf. Konsep hamil dalam Quran. Ada yang pernah tahu ibu-ibu umpamanya kan? Ini kan yang hamil kan ibu-ibu. Tapi bapaknya harus tahu. Bapak harus tahu tentang anak berhubungan dengan ayah. Dalam Quran ada beberapa potret kehamilan. Ada kehamilan yang normal. Normal-normal saja, wajar-wajar saja. Ini salah satu contohnya. Tentang tema Imron. Ya ada suaminya, ada istrinya, kemudian hamil, punya anak. Normal. Tapi ternyata Quran banyak memberikan potret hamil yang tidak wajar. Betul ya, Pak? Contoh, hamilnya siapa? Maryam, laki contohnya. Hamilnya siapa, Pak? Hamil istrinya Ibrahim. Istri Ibrahim alaihissalam. Apa tidak normalnya? Jelas. Sudah tua, mandul pula. Tak normal. Hamil. Begitu lahir malah turun kenabian dari mereka. Ada lagi yang lain? Betul. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Pak. Sama persis kasus dengan Ibrahim. Tua, mandul. Lahirnya Nabi lagi. Nabi Yahya. Betul ya? Subhanallah. Makanya tema kehamilan itu seakan Allah ingin memberikan sentuhan pada kita. Kehamilan itu sesuatu yang selalu ajaib. Selalu ajaib. Kalau di sini ada Bapak Ibu dokter boleh menjelaskan Kak, betapa kalau manusia bisa hamil itu ajaib sebenarnya. Ini dari sisi ilmu kedokteran ya. Karena Quran juga ingin sampaikan itu. Kehamilan itu memang sesuatu yang ajaib.
Karena itulah maka jawaban terhadap kehamilan itu selalu jawabannya hanya gini. Qala kadzalika qala rabbuk. Qala kadzaliki qala rabbuk. Gitu aja jawabannya tuh ayat. Karena sudah nggak ada jawaban ilmiahnya, Pak. Saya tahu itu. Hamil itu bisa tidak ilmiah. Makanya ilmu pengetahuan itu tidak usah angkuh, Pak. Saya cuma bilang, ayo pelajari ilmu pengetahuan sampai sehebat-hebatnya manusia. Tapi tidak usah angkuh. Jangan angkuh. Karena tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah. Semua ahli sudah mengatakan tidak mungkin. Mandul, sudah tua, sudah mustahil secara ilmu manusia. Jawaban malaikat sederhana. Kadzalika qala rabbuk. Begitulah firman Tuhanmu. Gak ada ilmiahnya sudah. Sudahlah, itu bukan urusan ilmiah itu. Supaya kita tahu, Pak. Supaya ilmu pengetahuan kita itu kita letakkan di bawah frame wahyu. Dimasukkan di sana. Jangan angkuh. Angkuh itu jadi kayak hari ini. Ilmu pengetahuan angkuh itu. Itu. Belum lagi nanti, Pak, tema kehamilan itu. Sampai teknis. Kalau ibu hamil tuh teknisnya ngurusnya kayak apa? Quran bicara. Betul apa enggak, Pak? Di mana itu? Subhanallah, Quran. Berarti kitab suci kita ini memang detail sekali. Tibyanan likulli syai', ya kan? Menjelaskan segala sesuatu. Berarti menghamil ini penting sekali. Karena Quran langsung yang bicara. Nanti juga silahkan didetilkan pembahasannya tentang hamil ini adalah contohnya hamilnya Maryam di surat Maryam. Hamil Maryam surat Maryam itu subhanallah itu kan, ya kan? Itu juga pembahasannya sampai teknis tadi itu. Maryam itu kan hamil dalam keadaan sedih. Kan? Ya, sedih gara-gara ditanya sama masyarakatnya. Masyarakatnya sih kalau di Quran tuh mengabadikannya bahasanya bagus sekali, Pak. Jadi masyarakat itu juga tidak berbahasa kasar. Karena ini kan, lu kok tiba-tiba hamil wanita baik-baik ini. Ini wanita suci ini kok tiba-tiba hamil. Suaminya ndak ada, dia belum nikah. Hamil dari mana? Kan otomatis orang langsung, kemana arahnya ya? Maka lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu memang bahasanya halus, Pak. Tapi itu nusuk sampai tulang gitu. Ya ukhta Harun. Hei putrinya, saudarinya Harun. Ini bukan Harun Nabi ya, Pak. Ya, Harun yang di sini bukan Harun Nabi, tapi ini Harun saudaranya Maryam. Hei saudarinya Harun. Disebut nama Harun untuk menunjukkan, ini sebuah sentilan awal, Harun itu orang baik-baik. Kamu kan saudarinya. Ya kan? Loh kok hamil? Gitu maksudnya, Pak. Ya ukhta Harun. Nah, kalimat berikutnya lebih nyesek lagi. Maka na abuki mra'asau. Bapakmu bukan orang jahat. Bapakmu bukan orang jelek. Bukan orang yang senang dosa, bukan. Wa ma kanat ummuki baghiya. Ini lebih nyesek lagi. Ibumu bukan pelacur. Udah gitu aja masyarakat itu. Tapi itu Pak, kebayang lah Pak. Wanita baik-baik ya kan. Kerjaannya ibadah di mihrabnya. Loh kok hamil tiba-tiba. Ternyata Bapak Ibu. Nanti Quran bicara tentang kehamilan. Di surat Maryam itu. Detail sekali. Bahwa orang hamil itu ternyata tidak boleh sedih. Itu kunci dasar yang harus dipegang oleh istri sekaligus suaminya. Jadi kalau ibu-ibu hamil, Bu, mohon dijaga. Jangan sampai sedih. Dan suaminya mohon pandai menjaga perasaan istrinya. Konsep Quran ini. Kesedihnya Maryam itu sampai pada puncak, Pak. Puncak. Karena puncaknya sampai dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati sebelum ini. Orang tuh kalau sudah ngarep mati, Pak, itu sedihnya sudah sampai puncaknya. Andai aku tidak diingat orang, sudah dilupakan orang, itu lebih baik. Ini sekarang aku nanggung sedih nih. Ternyata tidak benar. Sedih hamil itu tidak benar. Karenanya itu kan
cuma satu ayat yang menyampaikan sedihnya Maryam. Itu Allah hibur 3 ayat. Sedihnya 1 ayat, hiburannya 3 ayat. Saking nggak boleh sedih orang hamil itu. Dan berkali-kali Allah katakan, jangan sedih, ayo bersenang hati. Dihibur pakai macam-macam. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Ada beda tafsir. Siapa yang suara yang didengar oleh Maryam itu siapa? Ada beda tafsir. Ada yang mengatakan itu adalah malaikat yang Allah kirim, ada yang mengatakan itu adalah suara kandungannya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau kita ambil umpamanya malaikat, segitu pentingnya orang hamil sampai Allah kirim malaikatnya. Jadi hamil tuh, ya Allah Pak, kita ini kadang-kadang memperlakukan hamil itu dengan cara yang tidak seperti itu. Allah pentingkan orang hamil sampai malaikatnya Allah kirim. Gak boleh sedih nih ibu hamil ini, Allah kirim malaikat. Nah repotnya ini Pak, repotnya. Kita ini kan gak dapat kiriman malaikat itu. Makanya kita yang harus berusaha, ya kan? Kita ini nggak tahu kita dikirimi malaikat, Pak. Enggak ini kalau lagi sedih. Nah, ini dapat kiriman malaikat. Wa nadaha min tahtiha. Sampai segitunya, Pak. Allah tahzani, jangan sedih. Maryam nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawah tuh Tuhanmu sudah buatin sungai itu. Sepenting itukah orang hamil? Sampai dibuatin sungai sama Allah di bawahnya. Dia duduk gitu kan. Dibuatin sungai, air mengalir gemericik dan airnya bisa diminum langsung. Subhanallah gitu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alayki rutaban janiyah. Enggak cukup tuh air dikasih pohon korma, Pak. Tempat senderannya Maryam itu pohon korma. Yang dari situ kata Allah itu huzzi ilaik, itu diguncang-guncang aja. Nanti akan berjatuhan rutoban janinya. Kita tahu rutobnya. Masya Allah nikmatnya ya. Masya Allah. Harusnya para dokter meneliti ini. Apa hubungan rutob dengan kehamilan? Apa hubungan air mengalir? Kalau air sungai itu kan mengalir bukan cuma lezat airnya langsung diminum loh, Pak. Bisa langsung minum. Ada suara gemericiknya, betul? Harusnya diteliti apa hubungannya dengan kehamilan, bahkan mungkin kesedihan tadi itu. Apa hubungannya antara gunjang-gunjang pohon kurma dengan hamil? Loh, ini dahsyat, Pak. Itu sudah Masya Allah, itu bahkan sudah dicoba dibahas oleh ilmu pengetahuan. Makanya ini para ilmuwan ini kemana kita? Kita punya kitab suci yang menantang ilmu pengetahuan. Ayo diteliti. Ayo teliti. Itu, Pak. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma kan ya? Itu kira-kira orang kalau lagi mules gitu kan. Karena fa'aja ahal makhadhu ila jid'in nakhlah. Itu Maryam tuh posisinya di situ lagi mules sudah, Pak. Al-makhad itu mules menjelang lahir. Itu makhad. Fa'aja ahal makhad. Lagi mules tuh. Orang lagi mules tuh, Pak, mau lahiran. Suruh guncang pohon kurma. Kira-kira rontok apa enggak Pak kurmanya? Enggak usah perempuan deh, laki-laki suruh yang paling kuat, Pak. Suruh goncang pohon kurma, rontok enggak itu? Karenanya Bapak Ibu para ulama sering kali para ulama kalau menjelaskan tawakal pakai ayat ini. Tawakal pakai ayat ini. Maksudnya apa, Pak? Orang tuh yang paling penting berusaha. Percaya sama Allah, Allah tolong. Kalau urusan mustahil, mustahil, Pak. Itu kurma digoncang-goncang, gak bakal rontok gitu, Pak. Tapi tugas manusia itu hanya, itu. Sudah berusaha saja. Karena ini yang bisa saya lakukan. Orang bilang mustahil, tidak masalah. Ini tugas saya. Ya, goyang saja pohonnya. Dan betul jatuh. Begitu jatuh, bakuli, washrobi, waqarri aina. Maryam, kau makan itu buahnya. Kau minum tuh airnya itu. Dan bersenang hatilah. Saking nggak boleh sedih itu banyak poinnya gitu, Pak. Nah, itu perlu penelitian sebenarnya itu, Pak. Iya, Pak.
Kan ini saya dari dulu cuma iseng gini, Pak. Iseng nih. Kan kalau ibu-ibu hamil itu ada senam hamil, Pak. Goncang kurma itu ada gerakan, Pak. Jangan-jangan itu senam hamil paling top, jangan-jangan itu, Pak. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu. Saya tak tahu. Makanya mana para ilmuwan silahkan diteliti. Ya tinggal dibayangkan aja kira-kira kalau goncang pohon kurma itu kayak apa ya posisinya. Kebayang apa ya? Pohon kurma itu kan gimana orang mau mengguncang tuh posisinya kayak apa kira-kira lagi itu. Nanti silakan digali karena ada kalimat wahuzi ilaiki. Itu harus digali dulu, bukan sekedar kalimat karena ila itu kepada itu ada pembahasan seterusnya. Ini bukan waktu kita hari ini. Ini contoh. Kembali, Pak. Jadi pembahasan tentang hamil itu ternyata Quran punya kepedulian panjang lebar. Termasuk ayat tentang Imron ini. Sampai dikasih panduannya. Ternyata untuk lahirnya Maryam yang sehebat itu ibunya sejak hamil itu sudah mendidiknya. Ini yang disebut dengan pendidikan sejak kandungan apa gitu-gitu itu, Pak. Itu jangan salah kaprah. Kita ini cuma suka ikut-ikutan aja. Yang cuma suka ikut-ikutan, pokoknya ikut-ikutan. Oh, menurut penelitian, ya kan, anak yang sedang dalam kandungan cocok disetelkan Mozart. Ini apa ya Pak ini? Oh ini ada Pak penelitiannya. Ini penelitiannya untuk menstimulus brain janin. Alah Pak. Kemana Quran Anda? Saya tidak sedang bicara fikih, mohon maaf. Bicara fikih tanyakan Ustadz fikih yang ahli. Okay. Sejak kapan musik dijadikan sebagai alat untuk mendidik generasi? Tanyakan pada Allah dan Rasulnya. Okay. Kalau musik dari sejak Arab dulu banyak. Ada Pak. Oh iya, pemusik, penyanyi, perempuan, dansa, joget. Baca Sirah Nabawiyah sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada dari dulu. Bahkan Arab tuh sampai jauh-jauh belajar ke Persia, Romawi itu untuk belajar joget, Pak. Betul, sampai belajar joget. Karena disebutkan bahwa kalau joget Arab itu gerakannya nggak banyak. Sampai begitu, di dalam sejarah disebutkan gitu. Akhirnya mereka belajarlah ke Persia, ke Romawi segala macam itu belajar cara joget yang benar. Kok ada joget yang benar? Ya, maka ini kan supaya kita ini Pak, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi ada ilmu wahyu yang melandasi berumah tangga kita. Ternyata orang hamil itu di situ. Dia berkata, Robbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Fataqabbal minni. Ya Allah, aku sudah bernazar nih ya Allah. Mudah-mudahan yang dalam perutku ini kelak menjadi hambamu. Yang taat mengabdi kepadamu di rumahmu. Di rumahmu. Maka terimalah aku. Berarti kan ada poin doa. Harapan. Betul ya? Lihat poinnya. Doa. Ada harapan, otomatis kalimat baik, dan seterusnya. Ini juga harus diteliti oleh para ahli, Pak. Ayo Pak, diteliti. Saya pernah seminar bersama dengan seorang ahli otak di Indonesia ini, dan beliau cerita waktu beliau ikut seminar internasional tentang otak, beliau berantem dengan pakar otak. Ini maksud saya berantem, debat dengan pakar otak Yahudi. Beliau cerita karena beliau memaparkan hasil penelitiannya di Indonesia tentang ibu yang hamil kemudian diperdengarkan Quran. Nah gitu. Oh tentu Yahudi bakaran ini Pak. Apa yang dibakar itu? Ngamuk lah dia kan itu ya. Wah, Quran diangkat-angkat di majelis forum internasional. Tapi dia bilang ini ilmiah kan, ilmu pengetahuan kan ilmu. Kalau makanya itu loh Pak saya bilang kan, orang tuh bicara ilmiah. Begitu Quran orang bilang tidak ilmiah, itulah anehnya kita nih hari ini. Iya, makanya ya ayolah munculkan ilmuwan Muslim itu mana. Nah, itu karena akhirnya salah satu kesimpulan yang beliau sampaikan waktu itu adalah begini. Ternyata memang usia-usia janin itu, Pak. Saya lupa angka-angka, beliau menyebutkan angka-angka bulan segala macam. Itu ternyata memang janin itu sangat terpengaruh oleh suara
yang dia dengar, terutama kalau perempuan. Subhanallah, ini kalimatnya Pak Dokter ini. Ini ilmu pengetahuan beliau. Terutama kalau perempuan. Dan ternyata memang, Pak, subhanallah. Hamil itu, kayak begini contohnya itu, tema hamil itu ya, yang disebut ya perempuan-perempuan. Bahkan pembahasan sampai umur sapihan, susuan, 2 tahun, itu pembahasannya masih perempuan aja pembahasannya. Tentang susuan contohnya. Kalau hamil udah jelas, masih di dalam perut ibunya. Ini udah keluar. Kalau udah keluar itu kan bisa digendong siapa saja kan. Bapaknya bisa gendong, kakek, nenek, orang lain aja bisa gendong kan. Tetapi ternyata Quran tetap bicaranya perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Dan Quran bicara. Wal walidat artinya para ibu. Yurdi'na, mereka menyusui. Auladahunna, anak-anak mereka. Anak-anak ibu-ibu itu. Jadi bapaknya nggak ada sama sekali itu, Pak. Ya, ibu menyusui, domire balik ke ibu lagi, yurdi'na, domire hunna. Auladahunna. Balik hunna lagi gitu, Pak. Ini memang usia, dari mulai hamil sampai 2 tahun itu memang usia istimewa para ibu. Yang selepas itu ibu akan kehilangan waktu yang tidak akan kembali lagi. Jadi hamil menyusui itu ibu-ibu, Masya Allah itu usia yang Allah berikan istimewa untuk Anda. Spesial buat Anda. Bahkan posisi bapak sampai menyusui saja. Itu posisinya masih terlihat ada jaraknya gitu kan. Karena ayat mengatakan liman aroda. Nah, baru itu masuk bapaknya. Karena domirnya huwa. Ayyutimma huwa. Rodo'a. Baru wa'alal mauludilahu. Baru itu bapak masuk. Tugas bapak apa sih? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberikan nafkah rizki, memberikan pakaian untuk istrinya. Dengan cara yang baik. Memang spesial ya perempuan. Baik, itu kehamilan ya, tapi detailnya apa, detail bagaimana Quran, panduan Rasul, itu ada pembahasannya sendiri. Yang jelas nazar tadi itu, bernazar bahwa kelak menjadi hambanya yang soleh. Nah, begitulah. Karena itulah pasti ada pengaruh besar kalau saat hamil itu, ibunya seneng dangdut, gitu pokoknya Pak. Ya, anaknya lahir pintar joget itu nggak aneh, Pak. Mesti nggak aneh. Pasti aneh, Pak. Karenanya kan yang diinginkan oleh Maryam muharrara. Muharrar itu artinya adalah pengabdimu. Jadi hambamu, ya Allah, yang mengabdimu di rumahmu. Muharrar. Fataqabbal minni. Maka terima dariku ini ya Allah. Ini nazarku, terima dariku. Baru Allah sampaikan bahwa Allah innaka antas samiul alim. Kemudian falamma wada'atha, ketika lahir. Jadi istri Maryam melahirkan. Falamma wada'atha, berarti lahirnya perempuan. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Laporan pada Allah, ya Allah, ini lahirnya perempuan. Kenapa begitu, Pak? Kenapa kalimatnya Maryam, ya Allah, inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan perempuan. Betul, berkenaan dengan nazar, Ustaz. Nazarnya menjadi hamba Allah yang selalu di masjid. Itu laki-laki. Bukan perempuan. Lahir kok perempuan. Begitu. Kadang-kadang memang yang kita lahirkan tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi Anda tahu? Ada hikmah besar yang luar biasa, bukan? Ternyata Allah ingin hadirkan wanita paling sempurna di muka bumi. Makanya itu, Pak. Hati-hati kita berkata, Pak, ketika hamil itu, karena kadang-kadang nih mohon maaf suka kita ini tidak memuliakan kehamilan. Begitu hamil tuh kalimatnya suka, umpamanya ini biasanya suka terjadi. Mudah-mudahan tidak ada di sini.
Umpamanya kakaknya masih kecil, baru berapa bulan, hamil lagi. Baru yang kecil, masih kecil, hamil lagi, ya kan? Begitu hamil lagi, teman-temannya nanya, hamil lagi, Jeng? Gitu ya. Apa jawabannya, Pak? Nanyanya juga sudah nggak enak, Pak. Sebenarnya nanyanya biasa, hamil lagi itu kan biasa aja. Cuma ekspresi ini nggak enak ya. Hamil lagi, yang gitu. Itu Pak, ekspresi ini menunjukkan apa jawabannya Pak kalau di bahasa sini? Itu loh Pak kan. Ya Allah, tidak adakah jawabannya lebih mulia dari itu? Seakan anak yang dia kandungnya itu seseorang yang tidak diharapkan. Seseorang yang tidak diharapkan. Saya cuma berikan satu kalimat. Apa nanti kita tidak malu? Ketika ternyata anak yang tidak diharapkan kelahirannya ini, justru dialah yang akan memuliakan kita dunia akhirat. Sudah Pak. Kalau hamil selalu katakan Alhamdulillah. Syukuri itu. Manusia itu hamil susah Pak. Hari ini kalau nggak hamil berapa biayanya? Quran bicara hamil itu ajaib. Ya kan? Mau hamil sudah lah, kakaknya masih kecil berapa dah. Ini anugerah. Ini nikmat. Nah, gitu ya. Makanya karena kadang-kadang dia tidak seperti yang kita inginkan, orang. Ini supaya kita tahu Allah Maha Kuasa. Ya kan? Yang enggak hamil, ya kan? Yang enggak pengen hamil ternyata hamil, ya. Yang pengen hamil enggak hamil juga. Allah ingin tunjukkan ada kuasa Allah di balik ini. Ini bukan manusia. Inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkannya ini perempuan. Karena berhubungan dengan nazar. Saya nazarnya laki-laki. Nazar ibadah di masjid itu mestinya kan laki-laki. Allah jawab. Allahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu siapa yang kau lahirkan. Artinya gitu. Gak usah laporan juga Allah tahu. Ya pasti. Ya kan? Pasti. Artinya, lo kan gini Pak. Kan Allah yang memberi. Ya kan? Sudah, kalau kau nadarnya sudah benar. Kan nadarnya karena Allah. Allah ngasih. Ya sudah, berarti kan memang sudah tugas manusia memang hanya berusaha. Doa itu tugasnya Pak. Apa yang Allah kasih, biar Allah kasih. Allah beri. Kalau manusia sudah berjuang dengan sebaik-baiknya. Sudah berdoa dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka apa yang Allah berikan bahkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Hari esok itu kita tidak tahu kan. Itu maksudnya. Dan ternyata kan benar, di baliknya ada Maryam, setelah Maryam ada Isa. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan. Ini ayat Pak, tolong digaris tebal, ya, ditebelin, digedein, ya, kasih figura gede-gede Pak, dipandangi untuk kita melihat di mana salahnya kita didik anak hari ini. Jelas, walaysa dzakaru kal untha. Jelas Quran mengatakan, Allah mengatakan, laki tidak sama dengan perempuan. Ini konsep ini. Saya mau tanya Pak, dari PAUD TK sampai S3. Di mana bedanya kurikulum laki perempuan? Di jenjang yang mana, Pak? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sama, berarti salah kurikulumnya. Simple, Pak. Walaysa dzakaru kal untha. Kalau tidak sama itu apa sama? Namanya tidak sama. Memang benar. Quran sendiri juga yang mengatakan bahwa laki perempuan ada samanya. Yang sama ya sama. Yang tidak sama berarti tidak boleh sama. Lihat ini Pak. Saya Pak, alhamdulillah sekitar 2 minggu lalu saya ke Siak, Riau. Saya memang sudah lama ingin ke Siak itu karena saya ingin belajar tentang Kesultanan Islam Siak Sri Indrapura. Karena ada yang sedang ingin saya dapat, terutama tentang pendidikan Siak itu, karena Kesultanan Islam dahsyat. Bahkan orang Siak itu mendengar kata kutab itu hal yang biasa.
Gitu ya, walaupun sekarang udah kehilangan juga, sudah nggak tahu. Tapi itu sejarahnya apa masih ada. Itu pendidikan dalam Islam. Nah, di Siak itu, di sejarah Siak itu Pak, saya banyak berbincang, bahkan saya cari orang paling tua di Siak, umurnya sudah 90, beliau dulu guru, gitu ya, dan beliau bercerita sangat banyak, masih berjumpa dengan sultannya, sultan terakhir, sebelum diserahkan ke NKRI. Itu banyak yang menarik, Pak. Karena ternyata nih Pak, apa yang dilakukan oleh kesultanan Islam itu memang benar-benar dekat dengan Islam dibandingkan konsep hari ini. Saya kasih contoh, Pak. Ini kalau ini Kesultanan Siak, Pak. Ini kalau saya kesultanannya ngadep ke sana pintunya. Di sebelah kiri yang sekarang kantor MUI Siak, kan, sebentar lagi mau pindah. Itu dulu adalah Madrasah Taufiqiyah. Madrasah Taufiqiyah itu madrasah khusus laki-laki yang didirikan oleh sultan untuk